perkuliahan kita minggu ini, kita masih membahas tentang transformasi Fourier. Ini minggu ke-6 ya? Oke. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari ini ya. Nah, kita sudah mempelajari ini, pasangan-pasangan transformasi Fourier ini. Kita minggu lalu sudah menurunkan dari mana dapat persamaan ini, dari mana dapat ini, sudah kita coba turunkan gitu ya, kenapa hasilnya seperti ini, dan lain-lain gitu. Nah, minggu ini kita masuk ke sifat-sifat transformasi Fourier. Yang ini udah belum ya minggu lalu ya? Seingat saya sih belum ya? Belum, Bu. Kita bahas ya sekarang. Oke. Beberapa sifat dari transformasi Fourier. Sifat yang pertama adalah linearitas. Linearitas itu artinya A1 dikali X1, ini dalam domain waktu ya. Jadi bedanya kolom-kolom ini adalah sinyal yang di sebelah sini itu sinyal yang di sebelah sini itu sinyal dalam domain waktu, yang kalau di kolom paling ujung ini dalam domain frekuensi. Makanya di sini kan dalam domain T, kalau di sini sudah J omega ya. Nah, bedanya di sana. Sifat yang pertama kita bahas yaitu sifat linearitas. Maksud linearitas itu apa? Maksudnya adalah jika kita punya sinyal dalam domain waktu itu adalah penjumlahan, A1 itu berarti konstantanya dikali sinyal pertama, ditambah A2 dikali sinyal kedua, maka di dalam domain frekuensi juga berlaku hal yang sama, yaitu operasi penjumlahan juga. Gitu ya. A1 dikali XIJ omega ditambah A2 dikali X2 J omega gitu ya. Jadi sama-sama operasi penjumlahan. Sebagai contoh misalkan minggu lalu kita punya ini, punya apa namanya, punya tabel ini. Misalkan saya punya sinyal XT adalah penjumlahan misalkan 3 DT delta T ditambah E pangkat min 4T UT. Nah, bagaimana XJ omeganya? XJ omeganya berarti sama, nanti hasilnya juga operasinya penjumlahan, tinggal masing-masing bagian ini kita transformasikan. 3 delta T, transformasi Fouriernya apa? 3. 3 ya, oke, 3. Ditambah E pangkat min 4T UT. Transformasi Fouriernya? 1/4 tambah J omega. Nah, betul, gini. Nah, gitu maksudnya sifat yang pertama, atau sifat linearitas. Yang selanjutnya adalah sifat pergeseran waktu. X T min T0. Jadi kalau di dalam domain waktunya sinyalnya digeser, waktunya digeser, maka di dalam domain frekuensinya pergeseran itu setara dengan perkalian dengan eksponensial. Gitu ya. Perkalian dengan eksponensial E pangkat min J omega T0 dikali X J omega. Contohnya saya ambil misalkan gini ya. Misalkan sinyalnya adalah gini. Contoh yang ini ya. Nah, contohnya ini adalah 1 dikurang min TS. Nah, oke. Saya contohkan gini. Jadi, sifat pergeseran waktu. Sifat pergeseran waktu, kalau kita punya X, T min T0, pergeseran waktunya menjadi E pangkat min J omega T0 dikali X J omega. Kalau nggak salah gitu ya tadi ya.
Coba kita lihat lagi. Oke, E pangkat min J omega T0 dikali X J omega. Oke, betul. Nah, misalkan kita punya contoh seperti soal yang ini ya. XT sama dengan 1 dikurang min TS sampai dengan TS. 0 untuk T lainnya. Nah, misalkan saya punya soal XT, soalnya adalah 1, 0, ini untuk rentangnya dari min 2 kurang dari T kurang dari 2, 0 untuk T lainnya. Nah, ya, 0 untuk T lainnya. Kita jangan contoh yang ini deh, jangan contoh ini yang lebih gampang aja. Contohnya misalkan gini, XT sama dengan, kita kasih yang lebih ini aja ya, kayak tadi aja, E pangkat min 4T UT. Berapa XJ omeganya? E pangkat min 4T UT. Tadi udah 1/4 tambah J omega, Bu. Nah, betul. 1/4 ditambah J omega. Nah, kalau misalkan soal nomor 2, soalnya gini, X, T, min 5. Berarti apa artinya? Artinya adalah kita punya sinyal XT, kita punya sinyal XT yang barusan, E pangkat min 4T UT, digeser sinyalnya, mulainya di min 5, gitu. Di XT min 5, berarti mulainya di 5 positif ya, 5 di sisi kanan. Berarti sinyal kita yang sekarang itu menjadi E pangkat min 4, yang awalnya di sini T berubah menjadi T min 5, dikali dengan U T min 5. Nah, seperti itu sinyalnya. Nah, berapa transformasi Fourier dari sinyal ini? Maka untuk mencari transformasi Fourier dari sinyal ini, kita bisa menggunakan sifat. Tadi kalau sifat pergeseran waktu, transformasi Fouriernya hasilnya seperti ini. Tinggal ditambahin di depannya E pangkat min J omega T0 dikali dengan XJ omega. XJ omega itu apa? XJ omega itu adalah transformasi Fourier sinyal sebelum digeser atau sinyal aslinya. Maka di sini XJ omega sinyal kita yang baru atau yang udah bergeser 5 satuan ini adalah E pangkat min J omega 5 dikali dengan 1/4 plus J omega. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, sekarang soal yang nomor 3, kita lihat sifat yang selanjutnya. Sifat yang selanjutnya adalah skala waktu. X dikali AT, berarti skala waktunya bisa menyempit atau bisa melebar, bisa terekspansi atau ekspansi, lawannya ekspansi, terkompresi. Jadi bisa terekspansi atau terkompresi gitu ya. Di domain waktunya dia skala waktu, maka di domain frekuensinya tinggal ditambahin 1 dibagi mutlak A. A itu adalah skala waktunya yang barusan gitu ya. Dikali dengan XJ omega. Oke, contohnya berarti kita tambahin di sini ya. Ini kita turunin dulu. Sifat yang kedua adalah X AT, transformasi Fouriernya menjadi 1 per mutlak A dikali X J omega. Nah, misalkan soal kita sekarang menjadi X 3T. Nah, ini X3T ini semuanya sinyalnya dari soal yang sebelumnya ya, dari soal nomor 1 ya. Gitu. Maka X3T berarti sinyalnya akan menjadi E pangkat
E pangkat min 4 dikali 3T ditambah U 3T. Berarti akan menjadi E pangkat min 12T dikali U 3T. Nah, menjadi seperti itu. XJ omeganya berarti sama dengan 1 per mutlak 3 dikali E pangkat J omeganya. Nah, XJ omeganya yang mana? XJ omeganya yang asal, yang belum mengalami penskalaan waktu. Semuanya yang asal yang dipakai gitu ya. 1 per 4 plus J omega. Atau ini akan sama aja dengan 1 per 12 ditambah 3J omega. Nah, seperti itu. Itu skala waktu. Sekarang apa lagi nih? Kalau turunan, diturunin 1 kali, D per dt xt, maka transformasi Fouriernya tinggal ditambahin dikali J omega depannya. Kalau dituruninnya N kali, ini N buah kali, ini yang selanjutnya nih, yang ini. N buah kali, dituruninnya, berarti diturunin 5 kali, 6 kali gitu ya. Berarti J omeganya tinggal dipangkatkan N. Terus operasi konvolusi, jadi kalian sudah belajar operasi konvolusi ini di beberapa minggu yang lalu ya. Operasi konvolusi itu kan lumayan ini ya, lumayan menguras waktu. Kalian harus teliti, harus menggambar, harus integral dan lain-lain. Nah, operasi konvolusi itu hanya berlaku ketika di domain waktu. Tapi jika sinyal kita sudah berubah ke dalam domain frekuensi, yang awalnya operasinya konvolusi, di sini saya lingkarin ya, yang awalnya operasinya konvolusi, hanya berubah, kalau udah di dalam domain frekuensi, berubah menjadi perkalian biasa. Gitu ya. Oke. Misalkan kalian punya sinyal XT-nya ini, misalkan ya, soal nomor 3, nih nomor 4. Tentukan, misalkan X1T, misal X1T sama dengan E pangkat min 3T UT. X2T sama dengan atau ininya apa ya, delta T deh. Nah, delta T. Jangan delta T. Ya. Yang kita punya di tabel apa? Sinyal apa? Ini aja. Nah, XT-nya, X2T-nya misalkan 1, 0. Untuk T-nya min 2 kurang dari T kurang dari 2. Ini untuk T lainnya. Nah, jika X1, jika misalkan di sini, jika YT sama dengan X1T dikonvolusi dengan X2T, tentukan YJ omega. Nah, soalnya seperti ini contohnya ya. Soalnya seperti ini. Tentukan YJ omega. Nah, ketika kalian belum tahu sifat barusan, berarti kan atau kalian lupa, misalkan ini lupa gitu ya, maka cara yang kalian tempuh kan lumayan panjang ya. Jadi kalian harus konvolusi dulu, manual gitu ya, dikonvolusi, digambar, terus diintegral dan lain-lain. Setelah dapat YT-nya atau hasil konvolusinya, baru kalian transformasikan ke YJ omega. Nah, belum tentu nanti YJ omeganya
ada di tabel gitu ya, ada di pasangan gitu. Kalau misalkan nggak ada, berarti kan kalian harus mentransformasikannya manual, berarti harus kalian integralkan lagi gitu. Nah, karena barusan kita sudah punya sifat atau sifat konvolusi itu setara dengan perkalian kalau sudah di domain frekuensi, maka di sini dapat dengan mudah kita cari. Berarti YJ omega sama dengan X1J omega dikali dengan X2J omega. Gitu. 1J omega, berapa hasilnya? 1T-nya ini. Kalau di domain frekuensi menjadi berapa? 1/3 tambah J omega, Bu. 3 plus J omega, oke. Sekarang yang ini, X2T, berarti X2J omeganya berapa? Nah, itu masih ingat nggak? Ini ada 2 nanti berarti. Ada 2 nilai. Tabelnya. Mana? Nah, nih. 1 dari min TS sampai dengan TS itu nilainya adalah 2 sin omega TS per omega. Kalau yang ini 2 TS. Tadi TS-nya berapa? Ada yang masih ingat soal tadi? 2, Bu, tadi. 2. Berarti di sini berapa hasilnya? 2 sin 2 sin apa? 2 omega ya, Bu. Ya, 2 sin 2 omega. Oke, salah. 2 sin 2 omega per omega ya. Terus yang ininya 2 TS, berarti 4. Ini untuk omega tidak sama dengan 0, dan ini untuk omega sama dengan 0. Nah, berarti nanti yang ininya tinggal dikali. X1J omega itu 1 per 3 plus J omega dikali dengan, nah di sini ada 2 sinyal. Ini gimana ya cara nulisnya ya? Dikali dengan 2 sin 2 omega per omega dan 4. Ini untuk omega sama dengan 0, tidak sama dengan 0, dan omega sama dengan 0. Berarti nanti hasilnya YJ omega, tinggal kita kali aja nih, berapa nih? 2 sin 2 omega per 3 omega ditambah J omega kuadrat. Ini untuk omega tidak sama dengan 0. Dan yang ini 4 per 3 plus J omega untuk omega sama dengan 0. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari sifat-sifat transformasi Fourier. Nah, tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya ya. Di slide ini ada. Nah, ini contoh soalnya sudah aplikatif, maksudnya sudah komprehensif juga. Maksudnya itu ini sudah penggabungan dari bab-bab sebelumnya gitu ya. Nah, biasanya tipikal soal UTS itu seperti ini. Kalian punya realisasi sistem. Ini realisasi sistem yang ini pakai integrator atau diferensiator. Pakai integrator atau diferensiator. Integrator, betul. Karena di sini ada integrator ya. Jadi ini pakai integrator. Tentukan persamaan diferensial sistem. Oke, jadi kalian punya sistem ini, masukannya XT, keluarannya YT. Kalian diminta menentukan persamaan diferensial dari sistem. Ini ada di bab berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah bab 2 di sistem waktu kontinu. Nah, ini ketemunya. D per DT YT sama dengan XT min 5 YT. Jadi D per DT YT sama dengan XT min 5 YT. Itu sudah kita pelajari waktu itu. Nah, yang belum kita pelajari yang ini nih. Kalau nggak salah yang ini belum kita pelajari. Yang nomor B, C, D. Ini belum kita pelajari. Oke. Kalau yang nomor E, F, G, H itu
Udah barusan kita pelajari ya. BCD-nya nanti di akhir saja. Sekarang kita bahas yang EFGH ya. Oke. Dari persamaan ini, D per DT YT sama dengan XT min 5YT. Dari persamaan diferensial ini, persamaan ini dapatnya dari mana? Persamaan itu dapatnya dari kalian mentranslasikan nih, dari kalian punya gambar seperti ini, kalian harus bisa membaca ini keluarannya sama dengan apa gitu ya. Ternyata keluarannya D per DT YT sama dengan XT min 5YT. Nanti BCD-nya belakangan kita bahas. Nah, sekarang ini. Respon frekuensi itu namanya Hj omega. Respon frekuensi itu Hj omega. Ingat, sifat konvolusi adalah ketika kalian punya ini masukkan XT gitu ya. Ini YT, bukan YT. Di dalam itu respon frekuensinya ya, atau HT-nya, respon sistemnya, keluarannya YT. Ini sudah kita bahas juga di bab 2. Maka waktu itu kita dapat hubungannya adalah YT sama dengan XT konvolusi dengan HT. Kita dapat sifat seperti ini waktu kita belajar di bab 2. Sehingga kalau kita memasukkan ini ke dalam sifat konvolusi barusan, yang dihubungkan dengan transformasi Fourier, mana ya? Ini yang di baris terakhir, maka sifat ini menjadi YJ omega akan sama dengan XJ omega dikali dengan HJ omega. Nah, barusan yang ditanya adalah HJ omega. Berarti HJ omega sama dengan YJ omega dibagi XJ omega. Ya. Oke, sekarang tadi persamaan diferensial kita ini, D per DT YT sama dengan XT min 5YT. Kalau ini kita ubah ke dalam domain frekuensi atau kita transformasikan Fourier, tadi kalau diturunin 1 kali, hasilnya gimana tadi? Diturunin 1 kali, sifatnya tinggal dikali dengan, masih ingat? Y omega. Ya, tinggal dikali J omega ya. Makanya di sini D per DT YT itu berubah menjadi J omega YJ omega. Oke. XT berubah menjadi XJ omega. Min 5YT berubah menjadi min 5YJ omega. Oke. Yang ada YJ omeganya kita gabung, berarti YJ omeganya sama dengan J omega plus 5 dibagi dengan XJ omega. Oke, HJ omega sama dengan YJ omega dibagi dengan XJ omega. Maka hasilnya menjadi 1 per J omega plus 5. Jadi ini kan di sini depannya 1. 1 per J omega plus 5. Sampai sini ada yang ada yang bingung nggak? Dari mana dapat HJ omeganya? Kalau HJ omega seperti ini berarti HT-nya apa? Kalau di inverse transformasi Fourier. Ayo. HT-nya apa berarti? E pangkat min 5 TUT ya, Bu. E pangkat min 5 TUT. Betul, good. Oke, dapat ya. HJ omeganya sudah dapat. Ini sama, menggambarkan respon magnitud. Udah waktu itu sudah ketemu, udah tahu ya caranya menggambarkan respon magnitud. Ini ada di bab deret juga ada, di bab transformasi juga ada. Ini respon pasa juga sama. Oke. Nah, ini apa? Jika sistem diberikan masukan XT sama dengan E pangkat min 4 TUT, maka persamaan sinyal keluaran YT adalah, YT tadi apa? YT sama dengan XT dikali dengan HT. Kalau
bukan dikali. Domain waktu dikonvolusi. Kalau domain frekuensi menjadi dikali. Oke. XT-nya E pangkat min 4T UT, berarti XJ omeganya ini. HJ omeganya tadi, siapa tadi, Taruli, tadi udah dapat ya di depan nih. HT-nya ini. HJ omeganya 1/5 plus J omega. Ya udah, tinggal dikali nih. Dikali, hasilnya seperti ini. Kemudian, hasil seperti ini untuk bisa harus kita pecahkan gitu ya, harus kita dapatkan A sama B. Jadi kita pecahkan untuk masing-masing masing-masing penyebut 4 plus J omega ditambah 5 plus J omega. Kenapa harus kita pecah? Supaya nanti bentuk umumnya kelihatan. Jadi nanti sinyal ini bisa kita inverskan sehingga ketemulah YT. Yang dicari YT ya di sini, yang ditanya YT. Kalau yang ditanya YJ omega ya sampai sini cukup. Tapi karena yang dicari YT harus kita inverse, harus kita rubah ke dalam domain waktu. Dari sini diperoleh nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1. Nanti kalau kalian bingung bagaimana dapat ini, silahkan dicari. Ini tuh pakai kalau untuk mencari A sama B yang seperti ini tuh metodenya bisa kalian distribusikan, terus nanti ada bagian yang hilang, kalian coret-coret gitu ya. Ketemu A sama B-nya min 1. Nah, di sini ya, 1 sama min 1. Nah, kan kalau seperti ini kan sudah bentuk umum nih. 1/4 plus J omega. Berarti kalau diinverskan menjadi E pangkat min 4T UT. Dikurang 1/5 plus J omega. Berarti ini inversnya. Maka ketemulah YT sama dengan ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau nggak ada, coba kalian ini deh, supaya ini ya, kalian cobain langsung. Kalian hitung, ini kenapa dapat A sama B-nya 1 dan min 1. Coba kalian hitung, nanti yang udah dapat silahkan share ke grup WhatsApp yang sudah dapat. Oke. Hitung ya, kenapa A sama B-nya dapat 1 dan min 1. Kalian testing. Masih ingat nggak caranya? Recording stopped.
Recording in progress. Oke, itu apa namanya, Jeremia udah dapet ya di grup ya? Benar sekali caranya seperti itu ya. Nah, jadi udah nggak ada masalah harusnya ya, dapat A dan B-nya dari mana gitu. Oke, soal yang ini hampir sama. Jadi soal-soal yang saya kasih di slide ini ke belakang-belakangnya itu ada beberapa latihan, kalau nggak salah 3 latihan itu beberapa soal dari UTS-UTS sebelumnya gitu ya. Itu soalnya hampir sama, setipe gitu, cuman beda ininya saja. Nah, nanti kalian coba kerjakan sebagai latihan gitu ya. Oke, ini integrator, ada 2 integrator soalnya. Terus ada berapa soal nih? Ada 3 latihan kalau nggak salah, ada 3 soal. Oke. Nah, seperti janji saya tadi, sekarang kita coba mundur karena waktu itu kita belum pernah membahas tentang ini, solusi homogen, solusi partikular, sama solusi komplit. Nah, ini kan belum pernah kita bahas ya. Sekarang coba kita bahas ini. Ini tuh ada di bab berapa ya, saya lupa. Ini sekarang transformasi, sebelumnya itu di sistem kalau nggak salah, di bab 2. Oke. Nah, ini ada di bab 2, yaitu tentang solusi persamaan diferensial. Jadi kalau semester ini kalian belajar PDA, dapat PDA nggak semester ini? Semester kemarin, Bu. Oh, semester kemarin. Sama siapa PDA-nya? Sama Pak Asep. Oke, nah ini sama persis sama yang udah dipelajari di PDA. Bentuk umum persamaan diferensial untuk sinyal waktu kontinu dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma K dari 0 sampai dengan N, AK dikali dengan turunan ke K YT, dari YT, akan sama dengan sigma K dari 0 sampai dengan M, BK dikali turunan ke K dari XT. Jadi nanti penjumlahan-penjumlahan gitu. Di mana AK dan BK adalah koefisien konstan dari sistem, konstanta gitu ya, AK dan BK itu. Solusi persamaan diferensial, itu diferensial harusnya terdiri dari ada 3. Ada solusi homogen, solusi partikular, dan solusi komplit. Solusi homogen, solusi partikular, dan solusi komplit. Ada 3 solusi ini.
Kita bahas satu-satu. Dari solusi homogen dulu. Bentuk homogen dari persamaan diferensial ialah dengan membuat semua masukan XT dan turunannya menjadi 0. Kuncinya di sini. Jadi semua masukan XT dan turunan-turunannya kita buat jadi 0. Untuk sistem waktu kontinu, Y solusi homogen T atau output homogen T dituliskan ke dalam bentuk persamaan ini. Nah, ini sebenarnya dari persamaan yang barusan juga, dari persamaan ini, cuman bedanya sama dengan 0. Karena tadi apa? Karena kalau solusi homogen, kita bekerja pada saat asumsi kita masukan dari sistem itu adalah sinyal 0. Sinyal dan masukan XT dan turunan-turunannya sama dengan 0. Itu asumsi kita ketika kita mencari solusi homogen. Nah, dari persamaan homogen ini dapat dituliskan YHT atau solusi homogen T sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N CI dikali E pangkat R1T. Jadi sebenarnya nanti yang kita cari itu yang ini. Di mana RI adalah N buah akar-akar persamaan karakteristik sistem. Persamaan karakteristik sistem itu disingkatnya PKS. Jadi RI itu nanti ada berapa macam, ada berapa buah RI, tergantung dari akar-akar persamaannya. Kalau akar-akar persamaannya ada 2, ya berarti nanti ada C1 ditambah C2, C1 pangkat E pangkat R1T, ditambah C2 dikali E pangkat R2T, gitu ya. Itu solusi homogen. Kalau solusi partikular, kita punya tabel. Solusi partikular adalah solusi persamaan diferensial yang akan bersesuaian dengan sinyal masukannya. Jadi kalau tadi solusi homogen sinyal masukannya selalu dianggap 0, kalau partikular ada sinyal masukannya. Nah, nanti solusinya atau keluarannya akan bergantung daripada masukannya tersebut, akan bergantung daripada XT-nya. Solusi partikular tidak unik. Dia diperoleh dengan asumsi bahwa sinyal keluaran sama dengan sinyal masukan. Diasumsikan masukan adalah ada atau masukannya atau sinyal XT-nya itu ada untuk seluruh waktu T. Bila masukan ada setelah T sama dengan 0, maka solusi tergantung kondisi awal. Solusi partikular hanya berlaku untuk T lebih besar dari 0. Jika masukannya 1, maka solusi partikularnya C. Jika sinyal masukannya T, maka solusi partikularnya C1T ditambah C2T. Jika masukannya E pangkat min AT, maka keluarannya adalah, atau solusi partikularnya adalah C dikali E pangkat min AT. Gitu ya. Ini kalau cos, ini kalau sin, ini solusi partikularnya. Oke, itu solusi partikular. Yang terakhir adalah solusi komplit. Solusi komplit itu adalah solusi homogen ditambah solusi partikular. Gitu ya. Oke, supaya kebayang, kita masuk ke contoh. Sebuah sistem dengan persamaan diferensial seperti ini. Nanti di soal, belum tentu dapatnya langsung persamaan diferensial seperti ini. Bisa saja dapatnya adalah realisasi sistem, gambar realisasi sistem. Jadi PR-nya kalau yang diketahui atau yang di soal dikasihnya adalah gambar realisasi sistem, kalian harus menentukan dulu persamaan diferensialnya apa. Oke, ketika sudah ada persamaan diferensial seperti ini, ditanya solusi homogen, solusi partikular, dan solusi total. Coba kita kerjakan satu-satu. Solusi homogen. Solusi homogen sistem dilakukan dengan cara membuat sinyal masukannya menjadi 0. Jadi yang di sini tadi sama dengan XT, berubah menjadi sama dengan 0. Order tertingginya sama dengan 2. Order tertinggi dari YT-nya. Sehingga kita punya untuk mencari nilai RI-nya digunakan nih, K-nya dari 0 sampai dengan 2, AK dikali RK sama dengan 0. Kalau ini kita jabarkan,
kita masukin satu-satu, maka akan menjadi A0 R0 ditambah A1 dikali R pangkat 1 ditambah A2 dikali R pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari tahu berapa koefisien A0, A1, dan A2. Oke, A0, A1, dan A2. Ternyata dapatnya A0, A1, dan A2 itu dapatnya dari mana? Kita balik lagi ke soalnya. Soalnya perhatikan ini. Nah, dari sini ketahuan nih. A0-nya sama dengan 2, A1-nya sama dengan 3, A2-nya di sini sama dengan, ini kan seharusnya di sini ada koefisien 1 ya. Ada pengalih 1. Nah, dapatlah ini. 2 ditambah 3R ditambah R kuadrat. Atau ini kalau kita tuliskan akan menjadi R kuadrat ditambah 3R ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dengan akar-akar persamaan kuadrat, kalian ketemu R1-nya sama dengan min 1, R2-nya sama dengan min 2. Maka solusi homogennya dapat dituliskan menjadi C1 pangkat E min T. Min T-nya itu dapat dari mana? Dari sini nih, R1. Kan tadi solusi homogen itu dituliskannya mana tadi ya? Nih, solusi homogen. AK dikali RK atau C1, nih solusi homogennya ini. C1 ditambah dikali dengan E pangkat R1T ditambah C2 dikali E pangkat R2T dan seterusnya, tergantung R-nya ada berapa. Karena yang barusan R-nya cuma ada 2, atau di sini pangkatnya kuadrat, maka R-nya ada 2, maka solusi homogennya hanya C1 pangkat R1, C1 dikali E pangkat R1, dan C2 dikali E pangkat R2. Oke, sudah ketemu solusi homogen. Sekarang kita masuk ke solusi partikular. Solusi partikular, tadi masukannya sama dengan cos T. Kita lihat di tabel, kalau masukannya cos T, nah cos T, cos omega T, berarti yang ini ya. Nah, cos omega T ditambah pasanya, berarti kalau di sini pasanya 0 ya. Di soal yang barusan pasanya 0. Ini kan tidak ada plus-plus ya. Kalau tadi kan cos omega T plus ada pasanya. Nah, kalau ini cos T saja, berarti omeganya sama dengan 1, pasanya sama dengan 0. Oke, maka solusi partikularnya kalau dilihat di tabel, kalau masukannya cos T, solusi partikularnya ini. A dikali dengan cos T ditambah B dikali sin T. Kita turunin 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena tadi sama saja sebelumnya. Karena order tertingginya 2. Turunin 2 kali hasilnya seperti ini. Sehingga tadi kita punya persamaan diferensialnya seperti ini. Kita masukin. Turunan 2 kalinya yang mana? D kuadrat per DT kuadrat YT. Turunan 2 kalinya yang ini. Maka yang ini itu setara dengan turunan 2 kalinya. Nah, terus 3 dikali dengan turunan 1 kali. Nah, ini turunan 1 kalinya. Oke. Ditambah 2 dikali YT. Nah, YT-nya ini. Ini YT. Ini tuh YP diturunin yang 1 kali. Iya, turunan 1 kali, yang ini turunan 2 kalinya. Sama dengan XT. Nah, XT-nya tidak 0 lagi kalau partikular, tapi sesuai dengan soalnya. Di sini soalnya cos T. Oke, sama dengan cos T.
Kita gabung-gabungkan, yang punya kosnya kita gabung, yang ada kosnya tadi apa aja? Yang punya kos min A, ditambah 3B, ditambah dengan 2A. Nah, jadi yang punya kos min A ditambah 3B ditambah 2A, yang punyanya sin min B min 3A ditambah 2B, sama dengan kos T. Nah, dari sini ketemu yang kos dan kos. Ini hasilnya, ini kalau dijumlahkan menjadi A plus 3B. Kalau yang ini menjadi min 3A ditambah B. Berarti A ditambah 3B-nya sama dengan 1, min 3A ditambah B-nya sama dengan 0. Dari mana dapat 1 dan 0? Dari sini, karena sama dengannya sama dengan cos T. Kita samakan, berarti yang punya cos T sama dengan 1, yang sin, karena di sini tidak ada sin, di sama dengannya ini tidak ada sin, berarti kan ini sama aja dengan 0 dikali dengan sin T, gitu ya. Makanya di sini yang melekat di sin, atau yang ini, min 3 ditambah B-nya sama dengan 0. Ketemulah A sama B. A sama dengan 1/10, B sama dengan 3/10. Maka solusi partikular kita ketemu. YPT sama dengan, ini kan tadi kan, nih tugas kita kan mencari A dan B ini kan. 1/10 cos T ditambah 3/10 sin T. Oke. Jika sudah, solusi partikularnya sudah ketemu, sekarang kita masuk di solusi komplit. Nah, sebenarnya solusi komplit itu nanti tugas kita adalah, tadi di solusi homogen kita masih punya PR nih. PR kita adalah R-nya sudah ketemu, pangkatnya sudah ketemu ya. PR kita di sini belum ketemu C1 sama C2. Nah, di solusi komplit itu sebenarnya yang kita cari adalah solusi yang C1 sama C2 itu. Oke, solusi total bila Y mendekati 0 akan sama dengan 0. Sorry. Nah, ini ada syaratnya ya, solusi total itu. Y sama dengan 0, dan turunannya dimasukin untuk T sama dengan 0 juga 0 hasilnya. Masukannya sekarang XT sama dengan cos T UT. Solusi komplit itu sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular. Solusi homogennya tadi ini, solusi partikularnya ini. Soal, kita diminta mencari solusi total bila Y sama dengan seperti ini. Y mendekati 0 akan sama dengan 0. Jadi, tinggal kita masukin, tadi kita punya YT seperti ini. Nah, ini YT-nya ya, di soal sebelumnya. Kita masukin kalau T-nya sama dengan 0. Ini kan maksudnya Y0 sama dengan 0 itu maksudnya kan kita masukin T-nya 0, nanti nilainya harus sama dengan 0. Makanya di sini semua yang ada T-nya dirubah menjadi 0. Y0, C1E pangkat min 0, C2E pangkat min 2 kali 0, 1/10 cos 0, ditambah 3/10 sin 0. Harus sama dengan 0, karena tadi nih, lagi-lagi di soalnya syaratnya Y0 sama dengan 0. E pangkat 0, semua yang dipangkat-pangkatkan 0 itu hasilnya 1, makanya di sini hasilnya sisanya menjadi C1 ditambah C2. Cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0, maka sisanya 1/10. Nah, dari persamaan ini ketemu C1 ditambah C2 ditambah 1/10 sama dengan 0. Nah, tadi syarat masukannya adalah ketika Y0 sama dengan 0 dan turunan pertamanya juga sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita masukin. Turunan pertama dimasukin untuk T sama dengan 0, hasilnya harus 0. Jadi sinyal YT tadi kita turunin dulu 1 kali. YT diturunin 1 kali menjadi Y aksen T. C1 dikali E pangkat min T diturunin 1 kali menjadi min C1 dikali E pangkat min T. Yang ini diturunin 1 kali jadi ini, dan seterusnya ya, ini diturunin semua 1 kali. Habis itu dimasukin T-nya sama dengan 0.
Berarti ketemu Y0 sama dengan min C1 dikali E pangkat 0 ditambah dikurang 2 dikali C2 E pangkat min 2 dikali 0, dan seterusnya. Ketemu persamaannya ini. C1 dikurang 2C2 sama dengan 3/10. Nah, berarti dari dua persamaan ini kan udah ketemu ya C1 sama C2-nya. Tadi C1 ditambah C2 ditambah 1/10 sama dengan 0. Nah, sekarang dari sini min C1 dikurang 2C2 ditambah 3/10 sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini ketemulah C1-nya setengah, C2-nya 2/5. Sehingga solusi komplitnya tadi seperti ini, C1 sama C2-nya udah ketemu, ketemulah solusi komplitnya. Itu tentang solusi persamaan diferensial. Ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya saya yakin pada saat kalian belajar PDA, kalian ketemu lebih banyak contoh soal. Nanti dibuka aja lagi catatan PDA-nya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada, ini kebayang. Jadi 3 itu ya, Bu? Iya, jadi solusi homogen, solusi partikular, sampai dengan solusi komplit. Sebenarnya biasanya soalnya cuman kayak gini sih. Tentukan solusi komplit dari solusi dari persamaan diferensial berikut. Nah, kalau yang ditanya seperti itu, tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut. Berarti yang ditanya adalah solusi komplitnya. Jadi walaupun kelihatannya dari soal itu cuman yang ditanya solusi komplit, tapi kan untuk mencari solusi komplit, kalian harus tahu solusi homogen sama solusi partikularnya. Begitu kira-kira. Balik. Ada yang mau ditanyakan nggak dari soal ini? Belum, Bu. Oke, kalau belum, kita balik lagi ke yang slide transformasinya ya. Mana tadi? Transformasi. Nah, ini kan. Ini solusi homogen. Kebetulan kalau dari soal ini, pangkat tertingginya 1. Mula solusi homogennya ini, cuman C1 dikali E pangkat min 5T. Karena dia bukan persamaan kuadrat kan. Jadi kalau persamaan kuadrat nanti ada 2, C1, C2. Kalau pangkat tertingginya 1, ya berarti cuma ada C1. Kalau pangkat tertingginya 3, ya berarti ada C1, C2, C3. Gitu. Ini solusi partikular kalau masukannya juga cos. Sama kayak tadi berarti ya. Dituruninya cukup 1 kali, karena tadi pangkat tertingginya dari persamaan diferensialnya cuman diturunin 1 kali. Oke. Ketemu solusi partikularnya ini. Oke, habis itu kita mencari C, nilai C1. Ketemu. Ini solusi komplitnya. Udah, habis itu kan soalnya berlanjut. Oke. Ini pangkat tertingginya 2. Berarti ini kayak contoh yang barusan ya, yang di slide sebelumnya. Oke, masukannya juga sama, cos T. Oke, soal selanjutnya ini juga pangkat tertingginya 2 nih. Bedanya soal ini adalah kalau yang sebelumnya kalian sudah dikasih tahu persamaan diferensialnya apa. Kalau di sini dikasih tahunya gambar, tapi nggak dikasih tahu persamaan diferensialnya. Kalau yang soal sebelumnya kebalikannya, kalian dikasih tahu persamaan diferensial, diminta menggambar realisasi sistemnya. Itu paling ya. Ini juga sama.
Nah, ini perhatikan, di sini kalian diminta menggambar realisasi sistemnya pakai integrator. Nanti jangan sampai kebalik ya. Kalau dimintanya pakai integrator, jangan digambarinya pakai diferensiator. Harus sesuai sama ininya. Kalau dimintanya pakai diferensiator, ya jangan digambarkannya pakai integrator gitu. Mungkin seperti itu materi hari ini. Ini ada berapa? 3 latihan soal ya. 3 nih. Kalian mau yang mana yang dijadiin latihan? Harusnya sih 3-3-nya kalian coba kerjain. Gitu ya. Oke. Oke. Latihannya adalah untuk minggu ini latihan ini waktu awal saya saya bilang kalau kita tuh tidak ada tugas gitu ya. Cuman di pertengahan jalan kayaknya saya perlu menambahkan tugas ya untuk membantu nilai kuis kalian gitu. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya untuk menambah nilai kuisnya, karena kan kuis itu lumayan lah ya 51% gitu. Oke, yang dikerjakan adalah soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, soal nomor 2 dan nomor 3. Yang NIM-nya genap, kerjakan nomor 2. Jadi yang NIM terakhirnya genap, kerjakan nomor 2. Yang NIM terakhirnya ganjil, kerjakan nomor 3. Recording stopped. Baik, Bu. Oke, mungkin seperti itu materi kita minggu ini. Nanti silahkan dipelajari ya. Ini tuh biasanya tipe-tipe soal UTS tuh yang seperti ini gitu. Tuh kan, kalian harus bisa nih menggambarkan. Anda menggambarkan nggak? Nggak ada ya? Ini bisa ya? Oh ada nih. Tentukan persamaan dan gambar respon magnitud. Tentukan persamaan dan gambar respon pasanya. Ini ada menggambar-menggambar. Oke, mungkin seperti itu pertemuan minggu ke-6 ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tugasnya yang NIM-nya genap kerjakan nomor 2, yang NIM-nya ganjil kerjakan nomor 3. Sekian pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Nah.